Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani. Semoga siang ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih berkaitan dengan video yang kemarin ya. Jadi video kali ini kita masih membahas masalah sambungan ganda, itu sambungan kipas dan tunas air. Jadi kita langsung kita bahas ya. Mungkin ada yang beranggapan, sebagian sahabat tani menganggap sambungan ganda itu ruwet ya. Memang benar ya, kalau kita lihat memang ruwet kalau sambungan ganda, karena memang ada juga yang suka jika sudah mempunyai sambungan kipas tidak ada sambungan yang lain. Ya, jadi sahabat tani ya, sebenarnya sambungan itu terlihat ruwet kalau sambungan tunas airnya masih di bawah stekan kipas atau sambungan kipas ya, seperti ini. Ini ada sambungan tugu sari dan kopi lokal tunas air ya. Tapi nanti ketika tunas airnya, posisi sambungan tunas airnya sudah lebih dari tugu sarinya atau sambungan kipasnya, maka tidak akan terlihat ruwet. Dan di sini memang kita bukan masalah ruwet atau enggak ruwetnya ya, karena bukan prioritas tentang kerapian, tapi kita budidaya kopi itu mencari hasil. Di bagaimana kalau hasil kita itu bisa maksimal ataupun produktivitasnya bisa stabil setiap tahun. Ya, jadi di sini ini rata-rata sambungan ganda semua ya, sambungan kipas dan tunas air. Untuk sambungan kipas rata-rata kopi tugu sari ya, dan ada juga sebagian kopi lokal. Oke, untuk tugu sarinya mungkin tidak terlihat begitu lebat karena posisinya memang sudah dipetik ya. Ini sambungan tunas air. Ini sudah pernah saya bahas, sudah banyak di video saya ya, tentang kopi ini, kopi lancuran ini ya. Ya, tadi ya, jadi keuntungannya ketika kita memiliki sambungan ganda yaitu untuk mengantisipasi, apalagi khusus kopi tugu sari. Nah, kita semua paham kopi tugu sari itu jarang stabil, dia akan berbuah lebat biasanya di musim kemarau yang agak panjang. Jadi untuk mengantisipasi menurunnya produktivitas, kita lakukan sambungan yang lain, bisa tunas air, kita cari kopi-kopi lokal yang bagus, ataupun sambung kipas juga bisa ya. Di sini yang banyak dikembangkan yaitu sambungan tunas air, dan kopi ini memang sudah terbukti ini mampu berproduksi di segala cuaca, baik itu musim penghujan ataupun di musim kemarau. Nah, ini kopi tugu sarinya sebagian sudah habis ya. Ini sambungan tunas airnya masih terlihat lebat ya. Ini sambungan usia kurang lebih 2 tahun. Ini sudah terlihat bagus. Dan untuk khusus jenis kopi ini memang terlihat bagus ya. Ini posisi kembangnya juga dibandingkan dengan kopi lokal yang di sini, di kebun ini bisa dikatakan paling bagus, karena jarang sekali ada kegagalan di kembang ini ya. Setiap dia berbunga dia selalu jadi, karena ini posisinya ini agak panjang ya ini. Jadi ketika kembangnya kering dia langsung turun, jadi tidak menutupi posisi calon buahnya. Salah satu keunggulan kopi ini ya seperti ini. Ini akan terlihat lebih bagus lagi ini nanti di tahun depan ya.
ini hampir rata ya. Kopi sambungan Tugusari dan kopi lancur tunas air ya. Sekali lagi sahabat tani, jadi ketika kita berbudidaya kopi ya, yang kita prioritaskan yaitu kita mencari hasil produksi yang bagus. Bagus di sini bukan hanya lebat, tapi kestabilan produksi di setiap musimnya. Jadi kadang ada jenis kopi yang musim ini bagus, tahun depan kurang. Jadi lebih baik kita mencari yang stabil. Adapun penurunan itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi mending tidak terlalu banyak tapi setiap musim masih berproduksi ya. Salah satunya seperti ini, kita membuat sambungan ganda ya, kita sambungan kipas dan tunas air. Biar bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan salah satunya ya, karena kalau kopi Tugusari itu memang kalau posisi sedang berbuah ya, ataupun mau berbuah itu memang sangat lebat sekali, dan bisa dikatakan hampir tidak ada lawan lah kalau Tugusari kalau pas berbuah. Tapi ketika memang cuacanya kurang mendukung ya bisa kurang. Makanya untuk antisipasi kita buat sambungan tunas air. Di tunas air ini kestabilannya bisa diandalkan ya. Mungkin ada juga sahabat tani yang masih buat apa kita membuat sambungan baru ketika sudah ada sambungan lama ya, ataupun sudah ada kipas kok kita mau sambungan tunas air ataupun lancuran, itu nanti akan terlihat ruwet. Tapi kalau kita mencari hasil, mencari produktivitas yang stabil, makanya ya kita perlu seperti itu. Oke sahabat tani ya, mungkin itu saja yang kita bahas ya. Jadi sambungan ganda itu, sambungan kipas dan tunas air itu terlihat ruwet itu ketika memang sambungan tunas airnya belum melewati sambungan kipas. Jadi kalau sudah melewati sambungan kipas ataupun sudah di atasnya, itu pasti tidak akan ruwet lagi. Dan ketika ada yang bertanya jenis kopi apa yang bagus ya, jadi ya bisa dikembangkan. Itu di setiap daerah itu pasti mempunyai lah jenis-jenis kopi yang bagus. Jadi tidak harus terpaku pada jenis kopi tertentu. Jadi bagi sahabat-sahabat tani bisa mencari di kebun sendiri, itu biasanya juga ada yang bagus, itu bisa dikembangkan ya. Kalau di kebun kita sendiri ada yang bagus, itu bisa dikembangkan. Kita tidak terpaku dengan jenis kopi tertentu yang ada di tempat lain, karena bisa jadi di tempat lain bagus belum tentu bagus di tempat kita. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.